Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nina Fujiana. Salam Bimba, tetap semangat dan terus belajar. Baik, di video kali ini saya akan kembali menjawab pertanyaan-pertanyaan dari tugas di luar kelas hari ke-20. Baik, kita langsung saja ke pertanyaannya terkait tema kurikulum baca kelima. Pertanyaan terkait D4HVK. Pertama, apa kepanjangan dari D4HVK? D4HVK yaitu dikte 4 huruf verbal kembar. Kedua, apa pengertian dari D4HVK? Nah, dikte 4 huruf verbal kembar atau D4HVK adalah pengucapan bunyi susunan huruf dari suatu kata kembar atau 4HVK tanpa memperlihatkan bentuk simbolnya. Pada tahap ini, pelaksanaannya adalah pada bunyi susunan huruf dari suatu kata yang bersuku kata kembar. Ketiga, apa syarat sebelum mengenalkan D4HVK? Nah, syarat untuk memberikan materi D4HVK ini adalah tujuan dari materi 4HVK sudah tercapai. Kemudian yang keempat, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari D4HVK? Nah, tujuan utama dari D4HVK adalah agar anak menyukai kegiatan bermain verbal dikte 4HVK. Kemudian tujuan khusus dari D4HVK yaitu supaya anak terampil menyebutkan susunan huruf dari suatu kata yang bersuku kata kembar. Kelima, bagaimana cara motivator mengenalkan D4HVK? Nah, di sini ada cara penyampaian D4HVK, yaitu pertama, berdialog menggunakan bahasa bimba atau verbal kata. Nah, verbal dikte dapat dilakukan pada saat kegiatan awal, inti, dan akhir. Pada kegiatan awal dan akhir, verbal dikte dilakukan secara klasikal atau bersama semua anak. Kemudian saat kegiatan inti, verbal dikte dilakukan secara individual kepada masing-masing anak. Cara yang kedua yaitu bermain lagu bimba atau labimba. Misalnya lirik diganti dengan kata-kata bermakna D4HVK seperti mama, papa, bobo, seperti itu. Cara yang ketiga yaitu bercerita. Misalnya di buku cerita hewan yang ada gambar gigi hewan, motivator bisa mengajak anak untuk menyebutkan susunan huruf kata gigi sambil menunjuk gambar gigi. Kemudian yang keempat yaitu caranya mendongeng. Kemudian yang kelima yaitu permainan. Misalnya motivator bertanya kepada anak, siapa yang tahu ini gambar apa, sambil menunjuk gambarnya. Kemudian mengajak anak untuk menyebutkan susunan huruf yang ada dalam gambar tersebut. Kemudian ada hal wajib yang harus dilakukan motivator dalam proses bermain sambil belajar, yaitu motivator harus mengarahkan anak agar berperan aktif, kemudian memberikan reward kepada anak minimal 5 menit sekali, dan melakukan evaluasi afeksi setiap saat dan evaluasi kognitif atau kemampuan yang dilakukan 10 menit sekali. Keenam, apa tahap selanjutnya setelah D4HVK? Nah, tahap selanjutnya dari D4HVK ini, motivator dapat melihat bagan kurikulum baca bimba A, I, U, E, O dan pastikan semua syaratnya terpenuhi. Nah, tahap selanjutnya dari D4HVK ini yaitu D4HVS dan B1A. Namun sebelum memberikan D4HVS dan B1A, ada syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu karena D4HVS dan B1A ini terhalang oleh garis tebal. Maka dari itu, kedua modul ini tidak boleh diberikan langsung kepada anak dan harus memenuhi syarat-syaratnya terlebih dahulu sebelum diberikan. Dilanjut ke pertanyaan mengenai D4HVS. Pertama, apa kepanjangan dari D4HVS? D4HVS yaitu dikte 4 huruf verbal sederhana. Kemudian yang kedua, apa pengertian dari D4HVS? Nah, dikte 4 huruf verbal sederhana atau D4HVS adalah pengucapan susunan huruf dari suatu kata yang memiliki dua suku kata berbeda tanpa memperlihatkan bentuk simbolnya. Nah, pada tahap ini, penekanannya pada bunyi susunan huruf dari suatu kata yang memiliki dua suku kata berbeda. Kemudian yang ketiga, apa syarat sebelum mengenalkan D4HVS?
Nah, syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memberikan materi D4 HVS kepada anak yaitu 4 HVS dan D4 HVK. Keempat, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari D4 HVS? Nah, tujuan utamanya yaitu agar anak tertarik dan menyukai kegiatan bermain verbal dikte 4 HVS. Kemudian, tujuan khusus dari D4 HVS ini adalah anak mengerti bunyi susunan huruf dari suatu kata yang memiliki dua suku kata berbeda. Kelima, bagaimana cara motivator mengenalkan D4 HVS? Nah, di sini ada cara penyampaian D4 HVS, yaitu pertama berdialog menggunakan bahasa bimba atau verbal kata. Kemudian yang kedua, bernyanyi lagu bimba atau labimba. Di sini lirik dari lagu bimba dapat diganti sesuai dengan kemampuan anak. Misalnya liriknya diganti dengan kata-kata yang bermakna D4 HVS. Contohnya seperti Papa lari pagi, seperti itu. Kemudian cara yang ketiga yaitu bercerita. Nah, di sini misalnya di buku cerita ada gambar sapi. Kemudian motivator bisa mengajak anak untuk menyebutkan susunan kata dari sapi sambil menunjukkan gambar sapinya. Kemudian cara yang keempat yaitu dongeng, dan yang terakhir yaitu permainan. Nah, di permainan ini misalnya motivator bertanya kepada anak, "Siapa yang tahu ini gambar apa?" sambil menunjukkan gambarnya. Kemudian mengajak anak untuk menyebutkan susunan huruf yang ada dalam gambar tersebut. Nah, tidak lupa ada hal wajib yang harus dilakukan motivator dalam proses bermain sambil belajar. Nah, yang pertama, motivator mengarahkan anak agar berperan aktif, kemudian memberikan reward kepada anak minimal 5 menit sekali, dan motivator tidak lupa melakukan evaluasi afeksi yang dilakukan setiap saat, dan evaluasi kognitif atau kemampuan yang dilakukan 10 menit sekali. Keenam, apa tahap selanjutnya setelah D4 HVS? Nah, tahap selanjutnya dari D4 HVS yaitu motivator dapat melihat bagan kurikulum baca bimba A, I, U, E, O dan pastikan semua syarat terpenuhi terlebih dahulu. Nah, jadi tahap selanjutnya dari D4 HVS adalah D5 HVS dan B1B. Nah, pada D5 HVS dan B1B itu terhalang oleh garis tebal di atasnya. Maka sebelum memberikan modul D5 HVS dan B1B kepada anak, maka harus dipastikan syaratnya harus terpenuhi terlebih dahulu sebelum memberikan modul tersebut kepada anak. Baik, dilanjut ke pertanyaan mengenai D5 HVS. Yang pertama, apa kepanjangan dari D5 HVS? Nah, D5 HVS adalah dikte 5 huruf verbal sederhana. Kemudian yang kedua, apa pengertian dari D5 HVS? Nah, dikte 5 huruf verbal sederhana atau D5 HVS adalah pengucapan susunan huruf dari suatu kata yang terdiri atas 5 huruf tanpa memperhatikan bentuk simbolnya. Nah, pada tahap ini penekanannya pada bunyi susunan huruf dari suatu kata yang terdiri dari 5 huruf. Ketiga, apa syarat sebelum mengenalkan D5 HVS? Nah, di sini ada syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memberikan materi D5 HVS yaitu 5 HVS dan D4 HVS. Kemudian yang keempat, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari D5 HVS? Di sini tujuan utama dari dikte 5 huruf verbal sederhana atau D5 HVS ini yaitu agar anak menyukai kegiatan bermain huruf dikte 5 HVS. Kemudian tujuan khususnya dari D5 HVS ini adalah anak mengerti bunyi susunan huruf dari suatu kata yang terdiri dari 5 huruf. Baik, selanjutnya pertanyaan kelima, bagaimana cara motivator mengenalkan D5 HVS? Nah, di sini ada cara penyampaian D5 HVS yaitu pertama berdialog menggunakan bahasa bimba atau verbal kata. Misalnya motivator ingin memverbalkan dikte kata pohon kepada anak. Nah, saat motivator memverbalkan dikte kata pohon yang pertama, maka anak masih terdiam karena belum mengerti. Kemudian ketika motivator verbalkan dikte pohon yang kedua, anak sudah tahu itu kata pohon dan tahu susunan hurufnya adalah POHON, tapi belum berani untuk mengucapkannya. Kemudian saat motivator verbal dikte kata pohon yang ketiga,
anak sudah paham pohon susunan hurufnya adalah POHON dan sudah mulai berani untuk mengucapkan. Kemudian cara yang kedua yaitu bernyanyi lagu bimba atau labimba. Nah, di sini lirik lagu bimba dapat diganti sesuai dengan kemampuan anak. Misalnya, lirik diganti dengan kata-kata bermakna D5 HVS seperti mama masak sayur. Kemudian cara yang ketiga yaitu bercerita. Nah, di sini misalnya di buku cerita ada gambar kucing. Motivator bisa mengajak anak untuk menyebutkan susunan huruf kata kucing sambil menunjuk gambar kucingnya. Nah, kemudian cara yang keempat, mendongeng. Kemudian cara yang terakhir itu permainan. Nah, sama dalam permainan ini motivator mengajak anak bermain tebak gambar menggunakan media gambar. Misalnya motivator bertanya kepada anak, siapa yang tahu ini gambar apa? Seperti itu sambil menunjuk gambarnya. Kemudian mengajak anak menyebutkan susunan huruf yang ada dalam gambar tersebut. Kemudian tidak lupa ada hal wajib yang harus dilakukan motivator dalam proses bermain sambil belajar, yaitu motivator mengarahkan anak agar berperan aktif, kemudian memberikan reward kepada anak minimal 5 menit sekali, dan melakukan evaluasi afeksi yang dilakukan setiap saat, dan evaluasi kognitif atau kemampuan yang dilakukan 10 menit sekali. Keenam, apa tahap selanjutnya setelah D5HVS? Nah, tahap selanjutnya dari D5HVS ini adalah motivator dapat melihat bagian kurikulum baca bimba dan pastikan semua syarat terpenuhi terlebih dahulu. Nah, di sini tahap selanjutnya setelah D5HVS adalah B1D. Nah, B1D ini karena B1D ini terhalang oleh garis tebal, maka sebelum memberikan B1D, motivator harus memastikan syarat sebelumnya terpenuhi terlebih dahulu. Baik, itulah jawaban yang saya berikan. Saya cukupkan sekian. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Salam bimba, tetap semangat dan terus belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.